Bagaimana kabarnya malam ini? Puji Tuhan, baik Res. Baik, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada teman Adna karena sudah meluangkan waktunya untuk kembali mengadakan katekese bersama saya pada malam hari ini. Untuk katekese kali ini kita menggunakan metode TAT, yaitu teks, amanat, dan tanggapan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit berkaitan dengan metode ini. Yang pertama, berpusat pada teks. Di sini sebentar saya sebagai fasilitator akan mengarahkan teman Adna untuk membacakan kitab yang sudah saya siapkan. Dan setelah itu kita akan merenungkan dan mencari ayat atau kalimat yang menarik dalam teks yang sudah dibacakan. Setelah itu fasilitator mengarahkan teman Adna untuk mengungkapkan kata-kata atau ayat yang menarik yang telah teman Adna siapkan. Terus tahap yang kedua yaitu berpusat pada amanat. Di sini juga fasilitator meminta teman Adna untuk membacakan kembali teks yang sudah disediakan, dan setelah itu merenungkan. Dan dalam renungan ini teman Adna diminta untuk membaca kembali dan melihat amanat dari Tuhan Yesus berkaitan dengan teks atau ayat yang menarik yang teman Adna sudah buat pada tahap yang pertama. Dan setelah itu fasilitator mengarahkan teman Adna untuk mengungkapkan amanat tersebut. Baik, untuk yang terakhir yaitu tahap yang ketiga, itu berpusat pada tanggapan. Di sini tanggapan di sini teman Adna diminta untuk membuat doa atau ujud. Di sini juga fasilitator akan mengarahkan teman Adna untuk membacakan sekali lagi teks yang sudah dibacakan pada tahap pertama dan tahap kedua. Dan setelah itu teman Adna diarahkan untuk merenung dan membaca dalam hati dan membuat doa secara spontan. Dan setelah itu fasilitator mengarahkan teman Adna untuk mengungkapkan doa tersebut. Baik teman Adna, itu saja penjelasan berkaitan dengan metode TAT kita pada malam hari ini. Untuk itu kita mulai katekesi kita. Kita awali katekesi kita dan menyanyikan lagu pembukaan. Mana Bakti 489. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Dalam nama Bapa, marilah berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala berkat dan perlindungan-Mu, atas segala nafas kehidupan yang saat ini masih menjadi milik kami. Pada malam hari ini kami mengadakan katekese. Semoga dengan katekese ini yang bertema alam ini dapat membawa perubahan dalam diri kami untuk menjaga dan melestarikan alam. Namun kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Baik teman Adna, sekarang kita akan membacakan teks kitab suci dari Kejadian bab 2 ayat 8 sampai 17. Saya minta teman Adna untuk membacakan teks kitab suci ini. Manusia dan Taman Eden. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat.
Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Havila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedola dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dan taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari ini engkau memakannya, pastilah engkau mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik, terima kasih kepada teman Atna yang sudah membacakan teksnya. Sekarang saya persilakan kepada teman Atna untuk membacakan kembali dalam hati teks ini dan merenungkan ayat atau kalimat mana yang menarik dan terkesan untuk teman Atna. Baik, sekarang teman Atna mengungkapkan ayat atau kalimat yang menarik dan terkesan untuk teman Atna setelah membacakan dalam hati teks ini. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Kakak Jessica. Jadi dari kitab Kejadian bab 2 ayat 8 sampai 17 tadi yang menyentuh hati saya, yaitu pada ayat 16 dan 17, di mana tadi Tuhan Allah memberikan perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kamu makan buahnya. Sebab pada hari ini engkau memakannya, pastilah engkau mati. Mungkin dari ayat 16 dan 17 ini yang membuat hati saya tersentuh. Baik, terima kasih kepada teman Atna sudah mengungkapkan teks atau kalimat yang menarik dalam kitab Kejadian ini. Jadi teks yang menarik dari teman Atna tadi pada ayat 16 dan 17. Oke, sekarang kita masuk ke tahap kedua. Itu saya minta kepada teman Atna untuk membaca kembali teks tersebut. Manusia dan Taman Eden. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Havila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedola dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon,
yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kos. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman untuk mengusahakan dan melihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberikan perintah ini kepada manusia. Semua pohon dan taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Baik, terima kasih kepada teman Atna yang sudah membacakan kembali teks ini. Sekarang saya minta kepada teman Atna untuk merenung kembali dan membaca dalam hati. Setelah itu, teman Atna dapat menemukan amanat dari Tuhan Yesus berkaitan dengan ayat atau kalimat-kalimat yang menarik bagi teman Atna tadi yang sudah diungkapkan pada tahap pertama. Baik, sekarang saya berikan waktu dan kesempatan kepada teman Atna untuk mengungkapkan amanat-amanat yang disampaikan oleh Yesus Kristus melalui ayat atau kalimat-kalimat yang menarik dalam tahap pertama tadi. Saya berikan kesempatan kepada. Baik, terima kasih kepada Kakak Jessica. Jadi menurut saya pesan yang disampaikan dalam kitab Kejadian tadi yang menurut saya itu ayat yang menyentuh itu yaitu ayat 16 dan 17. Bagaimana Allah memperingatkan kepada manusia itu untuk jangan memakan buah pengetahuan atau buah pohon kehidupan. Jika kita memakan buah dari taman itu, maka kita akan mati. Mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih kepada teman Atna yang sudah mengungkapkan amanat Yesus Kristus terkait dari ayat yang sangat menarik dan terkesan bagi teman Atna. Baik, sekarang kita masuk ke tahap ketiga, yaitu tanggapan. Di sini saya minta kepada teman Atna untuk membacakan kembali teks Kejadian tersebut. Manusia dan Taman Eden. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Havilah, tempat emas ada, dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedola dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kos. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati.
Nah, baik, sekarang kita kembali merenungkan kitab Kejadian ini, dan di sini dalam hati kita akan membuat doa atau wujud, dan setelah itu diungkapkan. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada teman Adna untuk mengungkapkan doa atau wujud yang sudah dibuat pada saat ini tadi. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala anugerah kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih juga atas segala ciptaan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga Engkau memberikan kami kebebasan untuk memelihara segala ciptaan-Mu. Kami juga mohon ampun atas segala tingkah laku kami yang dapat merusak alam. Tuhan, kami mohon semoga Engkau senantiasa memberikan kami untuk bertindak, untuk mengubah perilaku kami dalam menjaga ciptaan-Mu. Marilah kita memohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa dan permohonan kita lewat doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, terima kasih atas waktu yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan katekesi kami pada malam hari ini dengan lancar. Semoga dengan katekesi ini semakin menyadarkan kami untuk menjaga dan melestarikan alam ciptaan, sebab Engkaulah pengantara kami ini dan sepanjang segala masa. Amin. Laudato si, omni Signore, laudato si, omni Signore, laudato si, omni Signore, laudato si, omni Signore. Ku bersyukur atas ciptaan matahari dan saudari bulan, bintang menghias cakrawala, angin, api, dan air semuanya. Laudato si, omni Signore, laudato si, omni Signore, laudato si, omni Signore, laudato si, omni Signore, laudato si. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus Sampai selama-lamanya. Amin. Dan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selamat malam. Are you down for this?